Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kepala Subbagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Kepala Subbagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara pembukaan workshop pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik se-Nusa Tenggara Barat, Senin tanggal 30 Agustus 2021 dimulai. Kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Kerukunan Umat Beragama. Hadirin disilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya. Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bapak Muhammad Salim SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi hukukillah ma dhabat illa wa qadara. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Jelani SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Kasubag Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin Bapak Ibu peserta workshop pembinaan manajemen konflik
dan Jurnalisme Damai bagi awak media elektronik tahun 2021 yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kegiatan workshop pembinaan manajemen publik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021 ini dapat kita laksanakan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, kegiatan workshop pembinaan manajemen publik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik ini termasuk baru. Jika sebelumnya kegiatan terkait kerukunan umat beragama diikuti oleh kalangan ormas maupun pemuda, pelajar dan mahasiswa, kali ini menggandeng tenaga kehumasan juga rekan-rekan media di dalamnya. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi, keberadaan media sangat penting, terutama dalam rangka meminimalisir konflik yang terjadi. Media merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa yang mampu menjangkau halayak yang luas, yang secara tidak langsung mampu mempengaruhi opini publik. Sebagaimana kita ketahui, hampir di setiap lini kehidupan ada nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Lalu dari keberagaman juga berpotensi memicu lahirnya sebuah konflik. Moderasi beragama di mana pemahaman kita, jika melihat agama secara kelembagaan, pastilah akan melihat ragam perbedaan. Tetapi agama juga bisa dan mestinya dilihat dari sisi dalam, yaitu esensi dan substansinya pada nilai-nilai universal. Dengan moderasi dalam beragama, kita akan menghargai perbedaan. Disinilah peran media untuk menyamakan persepsi, lalu dapat bersama-sama mengimplementasikannya untuk disebarluaskan ke masyarakat. Adapun tema dari workshop ini adalah kegiatan workshop pembinaan manajemen publik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021 ini mengambil tema merawat kerukunan dalam kebinekaan. Alasan pemilihan tema tersebut adalah: pertama, merawat kerukunan sebagai modal dasar pemersatu bangsa. Yang kedua, menjadikan kebinekaan sebagai modal sosial yang menjamin kesetaraan dalam keberagaman, dalam beragama, suku, ras maupun golongan di Indonesia. Kedua alasan ini terkandung maksud bahwa untuk meningkatkan serta menjaga keutuhan bangsa yang memiliki latar belakang budaya, agama, suku yang berbeda, namun perlu terus digalakkan untuk mencari titik persamaan, bukan mencari perbedaan-perbedaan yang mengarah pada pemecahan. Perpecahan. Dasar hukum. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Yang keempat, Peraturan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-05 Tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Yang keenam, Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang pejabat perbendaharaan negara pada Kementerian Agama. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata laksana kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Yang kedelapan, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 337 Tahun 2021 tentang panitia, narasumber, moderator, dan peserta pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021. Tujuan, sasaran, dan harapan. Pertama, tujuan penyelenggaraan kegiatan. 1. Meningkatkan kesadaran peserta akan peranan untuk dapat menyelesaikan konflik, masalah, atau hambatan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, merawat kebinekaan dengan menumbuhkan kader-kader kerukunan di kalangan insan pers. Yang kedua, sasaran penyelenggaraan kegiatan. Sasaran penyelenggaraan kegiatan yang pertama, semakin meningkatnya kesadaran peserta akan peranan untuk dapat menyelesaikan konflik, masalah, atau hambatan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, terpeliharanya kebinekaan dan tumbuhnya kadar-kadar kerukunan di kalangan insan pers. Harapan panitia. Dalam kegiatan ini, kami dari panitia berharap agar peserta lebih aktif dengan dialog-dialog yang intensif, berkualitas, dan cerdas dalam melihat fenomena-fenomena yang dapat meruntuhkan tatanan bangsa dan negara, agar simpul-simpul perdamaian yang telah dibangun tetap kokoh dan utuh bersama seluruh komponen bangsa, termasuk kita sebagai masyarakat NTB yang sangat mencintai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa kita rumuskan bagaimana kita bisa mengemas kerukunan di NTB ini dapat mengemas kerukunan di NTB ini lebih aktif, damai, dan lebih intensif, sehingga masyarakat merasakan bahwa agama itu dapat kita nikmati untuk bisa mensejahterakan kita secara rohani, spiritual, secara duniawi maupun ukhrawi. Panitia dan peserta. Workshop pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021 ini dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota. Peserta. Adapun peserta pada kegiatan ini terdiri dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 7 orang, Humas Kementerian Agama Kota Mataram, termasuk di dalamnya adalah MTSN dan MAN sebanyak 7 orang, Humas Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, termasuk juga di dalamnya adalah Satuan Kerja MTSN dan MAN sebanyak 4 orang. Kemenag Kabupaten Lombok Utara kebetulan di situ belum punya satker baik MTS maupun MAN, maka hanya kantor Kemenagnya saja itu 1 orang. Kemudian Humas Kemenag Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 5 orang. Kemenag Kabupaten Lombok Timur sebanyak 6 orang dan awak media sebanyak 16 orang. Sehingga jumlah peserta secara keseluruhan termasuk panitia penyelenggara di sini ada sebanyak 50 orang. Narasumber. Adapun narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari 1 pengurus forum kerukunan umat beragama FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Insan Pers atau PWI, yang kelima Toga dan Toma Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan moderatornya adalah terdiri dari karyawan-karyawati kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu pelaksanaan. Kegiatan workshop pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021 ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2021 di Hotel Lombok Astoria,
Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 RBG Mataram, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah 100% sudah hadir semua di tempat ini. Hak peserta. Peserta pada kegiatan ini difasilitasi berupa konsumsi, transportasi dan uang harian oleh panitia sesuai anggaran pada daftar isian pengguna anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Biaya. Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021 ini dibebankan pada daftar isian penggunaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 005.02.2.41997/2021 tanggal 5 Desember tahun 2020. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya pada saatnya nanti mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad wat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari seluruh media yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa berjumpa dan bertemu dengan teman-teman media. Mudah-mudahan ini kalau tidak salah pertemuan yang ketiga ya, untuk bersama dengan teman-teman media. Dan mudah-mudahan ini akan terus memberikan motivasi kita di dalam menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Kementerian Agama. Yang saya hormati kepada humas-humas di seluruh sektor, baik di Kemenag maupun juga di masyarakat-masyarakat yang diundang yang kesempatan ini bisa bergabung. Yang hormati Pak Kabakti, kemudian panitia, terima kasih. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa menghadiri salah satu program yang digagas oleh Korpala ya, di Kanwil Kementerian Agama. Hari ini kita diajak untuk membicarakan tentang persoalan-persoalan keumatan, terutama dalam kaitan dengan moderasi beragama. Memang ini sebuah topik yang sangat penting. Dan kenapa harus melibatkan awak media? Karena memang awak media ini menurut saya bisa menjadi malaikat. Jadi untuk penyampai kabar kepada masyarakat, cuma kabar ini apakah kabar ini penting atau tidak, kabar ini kira-kira baik atau tidak. Nah, tentu ini juga perlu kita bincangkan bersama bahwa program-program di Kementerian Agama itu sangat membutuhkan awak media sebagai bagian untuk mentransformasikan apa yang sesungguhnya terjadi di Kementerian Agama. Terutama adalah menyangkut persoalan
dan kedamaian itu menjadi cita-cita semua manusia. Dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memang ditakdirkan oleh Allah sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, agama, bahasa yang berbeda-beda. Itu luar biasa. Ini patut kita syukuri. Satu sisi bangsa Indonesia diuntungkan dengan keragaman heterogenitas itu, tetapi di sisi yang lain bahwa justru dengan perbedaan yang banyak itu seringkali juga menimbulkan konflik. Apakah konflik akibat dari pemahaman agama, atau konflik karena budaya, konflik gara-gara ras dan seterusnya. Ini akan menjadi satu hal yang penting untuk kita bicarakan agar bangsa Indonesia dan khususnya Nusa Tenggara Barat ini adalah menjadi sebuah daerah yang tentunya juga mewujudkan dan melahirkan kedamaian. Ini karena itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang mengadakan kegiatan ini, karena tidak lain itu tujuannya adalah untuk dimaslahati umat, untuk kemaslahatan umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu dalam kesempatan ini awak media yang begitu banyak tidak bisa diundang semuanya. Saya kemarin tanya kepada panitia Pak Salim, ada berapa ini? Nah, kurang lebih ada 40 ya, 40 orang. Jadi kalau 40 itu diundang semuanya, maka tidak cukup. Karena media itu banyak sekali. Yang online itu berapa? Kadang-kadang ada juga yang jepri saya, Pak, saya tidak diundang. Ada yang jepri seperti itu karena memang ini ya kelompoknya kecil. Kecuali nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang eventnya cukup besar, barangkali kita bisa melibatkan teman-teman media secara keseluruhan. Karena kami juga butuh itu semua. Yang diundang ini ada tidak hanya media cetak, tetapi juga ada yang online, ada juga yang televisi. Dan alhamdulillah mudah-mudahan hadir semua. Pak Ketua PWI ada ya, Pak? Oh, narasumber. Oke. Aku pengen tahu dulu lah ya, biar enak kita tahu siapa yang datang. Yang kita sudah ngajak MOU dari Lombok Pos ada? Lombok Pos? Nah, mana Lombok Pos? Ada nggak Pak? Salim, Lombok Pos sudah ada? Kita undang tadi. Undang. Nah ini nanti kalau diundang ini perlu dipertimbangkan nanti. Sudah MOU nggak datang, ya kan? Oke. IDTV. MNC Group. Ya, oke. Oh siap. Ya ini apa namanya, komandannya yang datang ini. Terima kasih, Mani Miarto. Kemudian dari TVRI. Oh oke, makasih. Dari TVRI, selalu support. Kemudian dari RRI tidak ada. Nah ini saya selalu bilang sama RRI ya, RRI ini dulu getol dengan Kemenak, sekarang hilang. Karena biasanya saya di RRI itu diundang secara pribadi. Sebelum saya jadi Kakamil seringkali kontak saya, setelah jadi Kakamil tidak pernah hubungi. Nah ini juga nanti mungkin perlu disampaikan Pak ya, karena RRI itu adalah bagian daripada pemerintah. TVRI, RRI itu bagian dari pemerintah, dan saya pikir ini juga harus terus berkesinambungan bersama-sama dalam membangun image dan berita-berita yang terbaik untuk pemerintah. Mungkin nanti bisa dikomunikasikan kalau sore ini tidak bisa hadir, akan nanti malam atau besok bisa hadir, sehingga bisa diskusi. Kita membutuhkan masukan-masukan yang progresif dari teman-teman di wartawan. Kemudian ada juga pos kota ada ya? Ada pos kota? Tidak ada? Oke, makasih. Kemudian ada juga yang dari radar. Radar mana dulu, Pak? Radar mana dulu, Pak? Oh, radar mana juga? Oh iya. Ada radar Lombok. Oh iya. Oh iya. Terus ada lagi garis merah.
Wah, ini ada garis putih juga. Dan teman-teman yang lain, saya tidak bisa menyebut satu persatu karena tidak hafal, terutama yang online banyak sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih, selamat datang dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk terus kita bersilaturahim dan saling mendukung, karena sesungguhnya kelembagaan itu penting untuk selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan teman-teman media, karena setuju atau tidak setuju bahwa media itu ada bagian yang sangat urgen di dalam menyampaikan berita-berita kepada masyarakat kita. Apalagi Kemenak ini yang ditangani banyak, mulai hidup sampai mati. Ya, jadi Kemenak ini tugasnya luar biasa. Ya, kalau saya bilang ini, kalau Pak Gubernur saja kalah. Ya. Kenapa? Karena Kemenak ini semua agama dibahas. Tidak hanya Islam saja, semua agama, mulai sekolah, kemudian pondok pesantren, madrasah diniyah, taman Al-Quran. Ada orang menikah dua, ya urusannya Kemenak. Ada orang mendapatkan kebahagiaan, Kemenak tidak pernah dikasih tahu. Tapi kalau ada masalah baru lapor Kemenak. Nah, ini jadi problem-problem sosial kita. Ini tentu juga menjadi harapan yang begitu luas di Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin pada sore hari ini saya tidak akan menyampaikan materi yang selalu teoritis, karena saya yakin bahwa teman-teman media itu lebih berpengalaman dan lebih bisa untuk melihat suatu realitas dan kenyataan di masyarakat kita. Cuman tidak ada salahnya jika saya mencoba untuk menyampaikan garis besar terkait dengan pola dan pemahaman ajaran agama di dalam kaitan memformulasi bagaimana kita melihat masyarakat kita yang berbeda ini, masyarakat kita heterogen ini, sehingga harapan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang damai, masyarakat yang sejuk, rahmatan lil alamin, itu adalah bagian yang harus kita kedepankan di dalam membangun masyarakat kita. Dan saya yakin bahwa Kementerian Agama tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ini adalah harus bersama-sama dengan stakeholder, dan termasuk di dalamnya adalah media. Oleh karena itu mungkin saya ingin menyampaikan ya sepintas saja kepada ibu sekalian. Kita tahu bahwa Indonesia ya, yang tadi sudah disampaikan, Indonesia itu memiliki keberbedaan yang luar biasa. Jadi agamanya ada 5, belum sukunya, belum bahasanya. Bahasa di NTB ini saja berbeda-beda. Di NTB saja antara sama-sama Sasanya yang biasanya nyongkol dengan bahasa kawinnya, itu yang mudah-mudah nggak paham. Karena ada bahasa yang halus dan ada bahasa yang tidak halus. Dan bahasa halus yang dipakai biasanya untuk tradisi sorok kera ya. Itu halus mereka, dan ini tentu juga menjadi seringkali antara satu dengan yang lain juga tidak memahami. Bahkan dalam satu bahasa pun satu suku tidak memahami itu. Itu baru dalam satu suku. Belum lagi nyebrang ke Sumbawa. Ada Bojo, ada Samawa, ada Bugis, ya kan, yang selalu berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang ada di Sumbawa sana, karena memang secara sejarah itu penyebaran agama Islam di Pulau Sumbawa, di Bima itu konon katanya ada dari wilayah Sulawesi, dari Ujung Pandang dan seterusnya, sehingga akulturasi budaya dan bahasa itu menjadi satu. Nah, tentu ini tadi saya katakan bahwa banyaknya perbedaan ini menjadi kekuatan bagi bangsa. Tapi di sisi yang lain juga akan menjadi problem di masyarakat kita, karena keberbedaan yang tidak disikapi dengan yang baik, maka justru akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu ini penting bagi kita semua untuk bisa melihat bagaimana sesungguhnya Indonesia, terutama juga di ini. Nah, dalam buku putih pertahanan tahun 2003
Itu di sana disebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang heterogen ini serta karakteristik geografis yang pulaunya banyak, itu memang juga seringkali berpotensi memunculkan fiksi-fiksi, pemahaman-pemahaman yang berbeda. Dan biasanya fiksi-fiksi ini adalah seringkali juga akibat memunculkan sebuah konflik komunal yang dipicu oleh ada eksklusifisme ya. Jadi sangat eksklusif sekali dalam pemahaman agama, dalam pemahaman tradisi adat istiadat, sehingga seringkali ini akan memicu pergolakan masyarakat kita. Dalam pemahaman agama saja, kalau eksklusif maka juga tidak akan bisa masuk orang lain. Menganggap bahwa agama itu adalah sebuah ideologi yang memang betul-betul tidak bisa dirambah oleh pemikiran, tidak bisa diterjemahkan dan ditakwil, sehingga kemudian merasa bahwa itu hal absolut dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, pemahaman seperti ini juga sering memancing kita untuk melakukan perbedaan-perbedaan dan pada akhirnya terjadi gesekan-gesekan baik suku, agama, ras maupun juga antar golongan yang itu dengan salah itu. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kita harus memahami terutama teman-teman yang muslim ya, bahwa memang itu sudah menjadi fitrah ya, keberbedaan itu. Allah itu menjadikan satu golongan saja bisa, tapi kan tidak begitu. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran itu, ya, Allahu ja'alakum. Apa ayat itu lupa saya? Bukan. Apa ayat itu? Yang Masya Allah. Ini kadang-kadang sudah hafal tapi lupa juga. Kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kata Allah, andaikan aku menjadikan umat itu menjadi satu, la ja'altum ummatan wahidah, itu bisa. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Akan tetapi kami tidak menjadikan begitu, kami datangkan kalian berbeda-beda. Untuk apa? Fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menafikan perbedaan ini. Dimanapun saja sampai kiamat berbeda tetap ada. Cuma bagaimana memilih perbedaan ini yang menjadi penting bagi kita. Kita tidak bisa meniadakan keberbedaan itu karena ini sudah menjadi fitrah. Ada fitrah ketentuan Allah dan sunnatullah. Ini yang harus kita pahami bahwa perbedaan itu mutlak, tidak bisa tidak, tapi bagaimana kita memilih perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu tentu juga toleransi adalah merupakan elemen dasar yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan sikap saling memahami dan saling menghargai perbedaan yang ada itu, sehingga suasana untuk harmoni dalam kehidupan bernegara dan berbangsa itu akan bisa terwujudkan dengan baik. Nah, terkait dengan ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Kementerian Agama juga memiliki peran yang sangat penting. Ini tugas Kementerian Agama, tetapi juga dibantu oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu Kementerian Agama itu memiliki visi besar, dan visinya ini tidak lain adalah bagaimana bisa mewujudkan masyarakat Indonesia. Dalam konteks kita di Nusa Tenggara Barat adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam visi Kementerian Agama yang saya garis merah itu ada moderat. Dalam dikasih hijau itu ada gotong royong. Jadi moderat ini menjadi topik bahasan kita. Mahwal moderat, Mama Abdullah Kamal moderat. Apa itu moderat? Seringkali kita ini membicarakan tentang moderasi beragama. Nah, moderasi beragama, moderat itu kayak apa? Kalau kita bicara tentang moderat,
dan gotong royong ini saya pikir sebuah istilah yang harus saling berinteraksi, berkoneksi, integrasi. Kita tidak bisa hanya bicara tentang moderat, tetapi tanpa ada kebersamaan gotong royong tidak bisa. Mutlak itu. Kalau ayat Al-Quran mengatakan maka dzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, bahwa umat Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah memang sebagai ummatan wasatan, sebagai umat untuk bisa menjadi wasit, untuk bisa mewasiti tengah-tengah. Sebabnya kalau ada orang berkelahi tinju misalkan, Nick Tyson sama siapa yang kalah itu, ya, nah, itu kalau tidak ada wasitnya habis ya. Jadi tengah-tengah untuk membuat nyaman dalam sebuah pertandingan. Nah, main bola juga ada wasitnya untuk mengatur. Nah, umat Nabi Muhammad ini memang diciptakan, dijadikan oleh Allah adalah untuk mengatur problematika kehidupan masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita yang terjadi perbedaan yang begitu ruwet ini bisa menjadi tengah dan mengantarkan sebuah ajaran yang memiliki nilai-nilai moralitas yang dikenal di dalam ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh orang, seluruh alam, tidak memandang apakah dia satu agama atau tidak, satu etnis atau tidak, satu suku atau tidak, semuanya ada dirangkum dengan tatanan nilai moralitas dengan sistem moderasi beragama. Dan itu di Kementerian Agama visinya adalah dengan cara bergotong royong, tidak bisa dilakukan sendiri. Maka momentum ini sangat tepat sekali ya. Kita akan bicara tentang perkembangan masyarakat kita. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, di Indonesia ini sebagai program prioritas Bapak Menteri Agama itu adalah berdasarkan arahan Bapak Presiden, itu kita tahun 2022 adalah menuju kepada tahun toleransi. Tahun toleransi ini justru menjadi prioritas. Oleh karena itu ada 8 provinsi yang menjadi pilot project di dalam tahun toleransi. Dan 8 provinsi ini adalah salah satunya Nusa Tenggara Barat. Ini diharapkan bagaimana nanti Nusa Tenggara Barat ini semakin hari sudah bergeser. Ada yang namanya orang-orang yang ekstremisme, ada yang radikalisme, ada orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang radikal, kemudian eksklusif. Ini diharapkan nanti NTB dengan adanya tahun toleransi ini, maka kemudian lambat laun mereka juga sadar dan mereka membangun dengan kebersamaan. Karena masih ada. Jadi menurut catatan LIPI, ya, teman-teman di penelitian di Jakarta, itu salah satu kenapa pilot project di NTB, karena potensi besar untuk radikalisme dan juga terjadi persoalan-persoalan itu adalah termasuk di Nusa Tenggara Barat. Nah, dengan adanya ini kita harapkan NTB juga terus mengalami sebuah perubahan dan masyarakatnya juga harmoni, kemudian tidak ada yang gesekan dan tidak muncul ada teroris-teroris baru yang seringkali diketahui dalam media bahwa itu adalah dari Nusa Tenggara Barat. Dan ini harus kita lakukan dengan cara yang baik sehingga tidak ada tendensi yang negatif kepada NTB, tapi ke depan NTB juga harus menjadi uswah, contoh yang bisa dilihat oleh Indonesia. Dan saya pikir ini ada sebuah gerakan-gerakan yang harus dimasifkan oleh kita semua, baik itu awak media maupun juga kita yang ada di Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya, terkait dengan moderat dan gotong royong ini, maka juga tidak lepas dari manusia dan pemahaman agama. Oleh karena itu manusia, seperti yang tadi saya katakan, menurut kodratnya itu adalah beragama. Tidak beragama berarti menentang kodrat. Jadi setiap manusia itu harus beragama. Kalau dia agak beragama berarti menentang kodratnya, karena memang dipastikan dan diciptakan oleh Allah beragama. Nah, karena itu kodrat ini, ya, kenapa
karena setiap manusia menginginkan dan mendapatkan keselamatan. Tidak ada orang nggak ingin mendapatkan keselamatan. Karena itu di agama manapun saja dia doanya juga ingin selamat dunia akhirat. Ya. Jadi agama manapun saja juga begitu. Karena kepingin selamat dunia. Yang kedua ada setiap manusia adalah menginginkan kebahagiaan abadi. Ya. Dalam ajaran agama Hindu, Katolik, Kristen, lebih kita yang Muslim, bahwa hidupnya hasanah, wafil akhirati hasanah itu mutlak menjadi idaman bagi setiap manusia. Yang ketiga, setiap manusia itu ada berakal, nisbi atau relatif, karena ditentukan oleh ruang dan waktu. Maka butuh agama. Harus ada yang menuntut. Karena manusia ini kalau berdasarkan akal saja, syahwat saja, nafsu saja, bisa jadi kebablasan. Tapi kalau ada real agama, maka dia akan terfilter. Oh ini tidak boleh, oh ini salah, oh dan seterusnya. Inilah agama dibutuhkan bagi kita semua. Jadi inti agama itu adalah percaya akan adanya zat yang maha mutlak, yang kepadanya manusia itu bergantung dan mohon perlindungannya. Nah, karena itu mari kita bersama-sama dalam bertindak, melakukan apapun. Saya pikir teman-teman media juga insya Allah sangat memperhatikan itu. Sehingga yang kita lakukan itu ada selalu positif. Yang kita lakukan itu, yang kita tulis itu selalu positif. Sebab kalau negatif itu bahaya. Ya paling tidak itu kalau ada, saya sering kali menyampaikan ke teman-teman media. Ya kalau berita mungkin boleh, berita itu apapun saja ditulis boleh karena berita kan. Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ditulis, harus melalui tabayun. Sebab kalau tidak tabayun dan itu adalah salah, maka bagaimana kita menyebar berita itu, kebohongan yang besar dan ditulis oleh malaikat, itu menjadi pertanggungjawaban kita kok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati. Tidak akan pernah lari. Tangan kita ini besok mulut akan ditutup. Kemudian tangan yang mencatat akan bicara. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting sekali landasan berpikir dan landasan sebagai media, bahwa bagaimana kita bisa menyampaikan berita itu dengan cara yang baik. Dan kalau berita itu bagus, kemudian masyarakat bisa enak melihatnya dan bisa melahirkan tata kerukunan yang bagus, maka Bapak akan menerima pahala yang besar. Bapak mati hari ini, maka akan dikenang. Kenapa? Karena telah membuat berita yang benar. Tapi ketika membuat berita itu salah terus, maka nanti orang akan bicara. Setiap orang mengatakan, oh si fulan dulu itu gak karuan. Itu sudah dicatat oleh malaikat dan akan membawa dampak di akhirat yang begitu besar. Nah ini yang perlu juga saya sampaikan, karena penting sekali ya. Jadi tidak setiap berita itu diberitakan, tetapi harus dilihat. Kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya tidak baik, maka perlu tabayun, karena sesungguhnya kita ini tidak boleh mencari aib kesalahan orang. Ini yang mungkin teman-teman media ya. Ini yang harus menjadi landasan. Jadi orang itu kalau mencari kesalahan orang diberitakan, Masya Allah, jangan. Itu bahaya sekali. Itu sebabnya amal-amal kita yang baik bisa rontok. Sebabnya agama itu mengajarkan begitu. Nabi mengatakan semua amal perbuatan manusia itu akan menjadi sirna dan hilang. Kenapa? Kata Nabi, al-istighfar bi'ayubil khalqi. Karena ada orang yang sibuk mencari aib dan kesalahan temannya, mencari kesalahan orang lain. Nah ini kemudian akan menjadi menghilangkan amal ibadah kita. Maka orang bekerja di mana-mana saja sesuai dengan profesinya, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah ada berbeda-beda. Ada yang ahli menulis, ada ahli mengamati, ada ahli berorasi dan seterusnya. Silakan kita berada pada jalur masing-masing, tetapi yang perlu diperhatikan adalah seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Muhammad, lakukan apapun di muka bumi ini, terserah kau, tapi ingat kau akan menjadi mayit. Dan mayit itu adalah akan menjadi hamba Allah yang harus melaporkan pertanggungjawaban. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Maka dimensi-dimensi agama perlu kita ingat dan kita renungkan bersama, bahwa ritual
Ya, ada dimensi agama yang pertama itu ritual. Artinya apa? Bahwa berkenan dengan upacara keagamaan. Kita di mana saja agama itu beda-beda. Kalau kita Muslim ya sholat. Kalau teman-teman di Hindu sana, di Katolik ada misa. Kemudian ada juga kebaktian. Itu adalah bagian daripada ritual dimensi agama. Ada juga yang mistikal. Jadi menunjukkan pengalaman keagamaan yang meliputi kesadaran akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, tawakal dan takwa. Ini tentu Bapak dan Ibu sekalian, masing-masing orang berbeda-beda. Jadi pengalamannya berbeda-beda. Nah, walaupun ada orang yang sejak awal menjadi wartawan, tapi dia bergelut menulis hal-hal yang terbaik, akhirnya juga secara spiritual dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dilihat orang. Dan itu banyak sekali. Saya punya kawan-kawan media itu waktu saya masih di Surabaya ya, itu banyak sekali teman-teman media di Jawa Pos ya, yang kadang-kadang juga bercerita kepada saya dengan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Kenapa? Setelah diselidiki ternyata dia juga sudah melakukan hal-hal yang terbaik di dalam melakukan reportasi berita pemberitaan. Nah ini juga menarik ini. Itu adalah bagian daripada agama. Kemudian agama juga menjadi ideologikal, jadi mengacu pada serangkaian kepercayaan yang menjelaskan eksistensi manusia secara individu dalam hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah intelektual, menunjukkan tingkat pemahaman orang. Jadi kalau kita bicara tentang intelektual berarti ya pemahaman kita bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang terbaik kepada masyarakat kita, dan itu berlaku kepada siapapun, tidak hanya di media, tetapi kita semua. Ya, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama juga harus terus melakukan yang terbaik, karena tidak ada gunanya kita melakukan sesuatu yang berseberangan dengan syariat agama Allah. Karena apa? Karena kunci kita ini menghadap Allah, ditanya ayyukum ahsanu amal, mana perbuatanmu yang terbaik yang kau sungguhkan. Dan kalau kita misalkan banyak celah, banyak hal-hal yang tidak mestinya harus kita lakukan, maka itu akan berakibat dan kembali kepada kita. Nah, inilah agama. Belum lagi kita bicara tentang sosial, bahwa ajaran agama sosial ini merupakan manifestasi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, dan ini bagian daripada kesolehan sosial yang harus kita tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, asal hormati, jadi itu hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan agama. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam memelihara kerukunan umat beragama, ya, itu Bapak Ibu sekalian bisa muncul dari mana-mana. Ada isu khilafiyah misalnya. Isu khilafiyah itu sebuah perbedaan. Kalau kita bicara perbedaan itu sejak dulu berbeda. Semenjak Nabi Adam lahir ke muka bumi ini, kemudian dikaruniai dzurriyyah oleh Allah, anaknya sudah berbeda. Belum lagi nanti anaknya siapa namanya, Nabi Zakaria. Terus saudara-saudara Nabi Yusuf itu saja berbeda. Jadi tidak heran kalau keberbedaan khilafiyah itu muncul semenjak manusia ini ada. Maka jangan dibesarkan isu khilafiyah ini sehingga tidak memantik orang untuk tidak bersama-sama. Kemudian juga ada isu kemurnian akidah. Nah, ini katakan juga yang dikenal dengan TBC itu ya. Jadi takhayul, khurafat, bid'ah. Ini isu-isu begitu. Nah, kenapa? Karena di dalam memahami ajaran agama itu melihat dalam satu stok saja. Dia tidak tahu bahwa agama itu terbentang begitu luas. Orang itu mengatakan ini yang benar, B itu disalahkan. Padahal dalam memahami ajaran agama itu gini, saya bisa gambarkan lah. Agama itu diturunkan oleh Allah itu kayak Al-Quran yang dikasih ya, kayak minuman lah belakang itu ya. Kalau saya menjadi tuan rumahnya, bapak-bapak menjadi tamu saya, itu saya sudah menyediakan. Saya sediakan di belakang ada kopi, ada teh, karena teman saya juga ada Katolik, ada Hindu dan sebagainya. Tiba-tiba ada nyumbang paling ada bir dan sebagainya. Itu ada apa di sana? Saya selaku tuan rumah katakan, Bapak Ibu sekalian, yang Muslim silakan ambil meja di sebelah kanan,
kemudian yang non muslim boleh mengambil sebelah kiri. Nah, tiba-tiba ada muslim nyelonong ke sebelah kiri. Ya. Jadi bapak itu tinggal milih saja, apakah teh, apakah kopi, air putih, ya kan? Tinggal milih. Andai kan nanti yang tadi dipersilakan ke kanan atau ke kiri, berarti bukan salahnya yang tuan rumah. Nah, karena apa? Karena dia bisa memilih, ya kan? Boleh atau tidak. Nah, Quran itu gitu, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Nah, silakan dipilih. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi dipilih banyak hal di situ. Al-Quran disajikan mana yang boleh dan mana tidak. Nah, oleh karena itu semua ini ada disediakan oleh kita. Kita tidak boleh, saya sebagai tuan rumah tidak boleh menyalahkan bapak kenapa ambil kopi, suka ambil teh saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah saya siapkan di sana. Nah, Quran juga gambarannya seperti itu. Nah, maka ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita sama-sama memahami bahwa persoalan-persoalan kemuliaan akidah itu seringkali menjadikan konflik di masyarakat kita. Sedikit-sedikit ada bid'ah, khurafat, ya. Nah, ini muncul seringkali begitu. Ada isu takfir, mengkafir-kafirkan. Ya, masyarakat kita tidak begitu. Sehingga muncul kalau kafir berarti halal darahnya. Ya. Nah, ini menjadi problem ini. Ya, masih ada pemikiran-pemikiran di masyarakat kita seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana menanggulangi hal itu biar tidak terjadi. Apalagi tentang aliran sesat dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu, banyak sekali faktor konflik ini. Bisa juga penyiaran agama, bantuan keagamaan luar negeri, pengangkatan anak, perayaan hari besar agama, perawatan dan pengurusan jenazah. Nah, ini apalagi sekarang COVID begini, seringkali terjadi konflik, ya kan? Kemudian kegiatan kelompok semalam, termasuk juga pendirian rumah ibadah dan sebagainya. Itu sebagai faktor keagamaan yang seringkali muncul. Belum lagi non keagamaan, kesenjangan ekonomi, kemudian kepentingan politik, perbedaan nilai sosial budaya, dan juga kemajuan iptek itu juga sering menjadi pemicu untuk terjadinya perpecahan di zaman kita. Nah, maka langkah konkret Bapak dan Ibu sekalian dalam membangun budaya damai dan moderasi beragama itu paling tidak ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah melakukan reinterpretasi terhadap teks kitab suci dalam semangat perdamaian dan mengedepankan toleransi, rekonsiliasi dan hak asasi manusia. Bahwa kalau kita melihat teks suci Al-Quran, dan saya pikir di Bible, ya, kemudian mungkin juga di Taurat, ya, kitab-kitab yang samawi atau kitab-kitab yang sekarang diikuti oleh penganut agama-agama, saya yakin itu adalah mengedepankan kepada kedamaian. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajak kepada kerusakan. Nah, ini terus kita harus reinterpretasi pemahaman-pemahaman kembali agar agama itu adalah bisa landing ke masyarakat sampai implementasi dalam realitas di lapangan. Yang kedua adalah melakukan dialog internal, mengingat setiap agama memiliki berbagai aliran. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman yang Muslim, itu adalah terus harus melakukan mujazalah, pengkajian, karena memang agama ini mazhabnya banyak. Ya, di Muslim banyak agama mazhabnya, dari mazhab A, B, C, D. Ya udah, kalau ikuti mazhab begitu, tidak usah saling ribut. Ya kalau udah diikuti aja, yang penting punya reasoning, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilakukan dengan baik, ya silakan. Jadi tidak usah kemudian kita menyalahkan pihak satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ada optimalisasi peran tokoh dan pimpinan agama. Nah, ini sangat penting sekali. Tapi hari ini Pak ada semacam pergeseran nilai, kepercayaan ini yang berjalan. Jadi kalau dulu mungkin kalau tuan guru bicara A diikuti, tapi sekarang mana ya? Ada pergeseran nilai yang jauh sekali. Kenapa? Karena kalau kiai-kiai tuan guru dulu itu adalah kajiannya sudah ya urusan politik, ya kan? Urusannya itu adalah urusan agama, ngaji kitab. Jadi yang dibahas itu adalah tafsir kutub, pembahasan kitab, kutub furu'ah. Jadi gitu-gitu. Nah sekarang kan banyak kiai sudah terjun dalam dunia politik, ya ada apa-apa sebenarnya harus dilakukan, tapi paling tidak juga bisa menggeser dan bisa mengubah tatanan itu. Ya itu yang terjadi. Nabi dulu itu juga sebagai tokoh agama dan tokoh politik.
Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kita harapkan tokoh-tokoh agama ini juga menjadi peran ya yang terbaik. Dan yang keempat itu adalah optimalisasi peran media. Nah, ini saya pikir saya minta teman-teman media membantu kami dalam menyampaikan program-program Kementerian Agama yang baik. Saya itu kemarin Pak, jadi kalau saya hari Sabtu mungkin saya semenjak dilantik gitu ya. Kalau ada COVID kemarin, mungkin saya terus kata COVID, saya sempat kena COVID. Jadi kemarin sudah mulai jalan lagi. Setiap Sabtu Ahad saya keliling dan saya ingin menyapa umat, termasuk juga di masjid-masjid. Ternyata banyak persoalan di bawah ini. Jadi kita tidak tutup, kemudian kita hanya duduk di kantor mendapatkan laporan, kemudian saya harus tabayun dulu. Maka kemarin saya ke masjid di Mas Bagi, Masjid Jami. Kemudian saya di Masjid Kutaraja, masjid yang 1443 dibangun itu, berarti sudah sekian abad. Nah, saya datang ke sana. Ternyata apa? Responnya sangat bagus dan ada informasi-informasi yang sebenarnya sejalan dengan visi Kementerian Agama. Termasuk juga pernikahan dini, pernikahan ya, anak. Itu sebenarnya masyarakat juga resah juga. Jadi ada oknum-oknum yang memang sengaja melakukan itu. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah harus perda ini ditingkatkan, harus disampaikan, dan kemudian masyarakat harus bersama-sama untuk mencegah ini? Ini juga bagian yang penting, termasuk juga awak media harus terus mensupport hal-hal yang positif. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Dan terus kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Masukan-masukan dari masyarakat, dari awak media terhadap Kementerian Agama, saya pikir adalah sangat penting sekali. Dan saya selaku Kakanwil tentu juga sangat mengharapkan informasi-informasi yang positif untuk melakukan yang terbaik di Kementerian Agama. Yang sudah tidak baik tidak usah diteruskan, cukup ya. Tapi kita benahi sekarang Kementerian Agama menjadi lebih baik, dan kalau bisa menjadi lembaga kementerian untuk bisa menjadi uswah teladan bagi siapa saja. Sampai demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kegiatan ini mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa ila sabilir rasyad. Nasrul minallah wa haqqul qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat atas perkenannya memberikan sambutan pengarahan dan membuka secara resmi acara pembukaan workshop ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hidayat Joni Mursyid SAG MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak mari kita sama-sama berdoa untuk menutup acara ini dengan harapan semoga acara ini barokah dan 3 hari ke depan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una.
في ديننا توسلنا بتعلم وتوسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan workshop pembinaan manajemen konflik dan jurnalisme damai bagi awak media elektronik tahun 2021 dengan tema merawat kerukunan dalam kebinekaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi foto.